DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya tamu yang luar biasa sekali ya. The one and only Eka Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan apa nih podcast namanya nih? Ngobrol Bisnis. Ngobrol Bisnis. Oke. Podcast Ngobrol Bisnis. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh asli. Investasiin buat sekolah anak. Oh, itu something new gitu. Kayak kupu-kupu mungkin. Ayahku tuh satpam gitu kan. Ya, thank you banget nih Bang ya udah mau hadir di podcast yang kecil ini. Santai dong. Ntar kan lama-lama jadi gede. Oke, ini tadinya diurut aja terus. Diurut ini, terus kayak Maerot biar cepet gede. Ini tadinya rencana rilis untuk episode 99, Bang. Jadi sebenarnya nih podcast udah gede, udah 99 episode. Tapi kayaknya rilis ke 98 jadinya nih, 98. Ini banyak dong. Banyak. Udah 2 tahunan lah bikin kayak gini. Nah, ini gue sedikit pengakuan dulu ya Bang ya. Jadi maksudnya sebenarnya kayak yang gue chat kalau juga ya, dengerin Brandals itu kan dari zaman-zaman gue SMP SMA Bang. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2003 lah, 2003 2004 gitu. Dengerin Brandals dan kenapa gue bilang ini ini kehormatan banget buat gue juga gitu, karena dari Brandals itu gue jadi kenal gue pertama taunya Brandals dulu nih sebelum tahu band lo yang sebelumnya itu Waiting Room gitu. Jadi dari Brandals gue baru tarik mundur, oh ternyata Eka pernah bikin band namanya Waiting Rooms. Lalu dari Waiting Rooms gue akhirnya tahu ke Fugazi, karena zaman-zaman itu kan lagi musim ya nama band itu kayak Radiohead kayak gitu, dia ngambil dari Talking Head, dari judul lagu band yang dia favoritin kayak gitu. Nah akhirnya Waiting Rooms ternyata ini adalah tadinya judul lagu sebuah band yang namanya Fugazi gitu. Akhirnya mulai dengerin Fugazi juga gitu. Dan gue mungkin sebagai pertanyaan pertama adalah gue udah banyak ya di interview lo di YouTube channel di mana-mana gitu. Lo cerita bahwa Waiting Rooms itu tadinya namanya bukan Waiting Rooms, cuman gara-gara Buluk Superglad ngajakin manggung di mana, tapi lupa nama bandnya Eka nih gitu. Akhirnya karena waktu itu dia bawain Waiting Rooms, ya udah dibilang nama bandnya Waiting Room gitu. Nah, sebenarnya nama bandnya apa tuh sebelum jadi Waiting Room? Sebenarnya nama bandnya apa sih Bang? Nama bandnya apa ya? Kayaknya dulu sempat berganti-ganti tiap seminggu sekali gitu deh. Ada sempat Tam Jam lah, ada apa ya? Jadi sebenarnya momen di antara ketemu dari dibentuk itu band sampai ketemu Buluk tuh nggak lama sih. Paling nggak cuma sebulan 2 bulan gitu, dan kita belum ada nama resmi. Terus kebetulan kita latihan di tempatnya si Buluk, terus diajak untuk manggung di MG Cafe namanya di Margonda Raya. Disitulah momennya dimana dia ngasih nama band kita Waiting Room, karena kita ngebawain lagu Waiting Room Fugazi dan dia juga nggak tahu nama band kita apa, karena kita pun belum ada nama. Dan dia bilang, ditanya sama panitia, nama bandnya apa nih? Waiting Room aja deh, dia bilang. Karena dia juga nggak tahu namanya. Dan sejak itu ya udah itu nama itu yang dipakai. Iya. Itu. Iya. Cuma banyak gonta-ganti lah, ada apa ya dulu, Bare Bottom, terus ada Tam Jam, terus apa lagi lah gitu. Beda-beda deh pokoknya. Nah, gue pengen tahu pada waktu itu, berarti kan 90-an itu ya, 90-an awal lah, atau pertengahan lah ya.
pemikirannya apa ya? Maksudnya yang mau di aim apa ya pada waktu itu? Bikin band hanya untuk senang-senang kah? Atau memang udah arah mikirnya ini pengen jadi rockstar gitu, let's say kayak gitu, atau pengen masuk ke industri musik, atau karena gue besarnya kan 90-an, gue lahir 88 gitu, 90-an pas gue SD akhir SMP memang anak-anak di zaman gue tuh kalau cowok-cowok ngumpul 2-3 orang ya pengennya bikin band kayak gitu, pengen bikin band karena pengen kita waktu itu udah ada yang dilihat gitu, oh gue pengen jadi rockstar lah istilahnya kayak gitu. Nah kalau di tahun 90-an itu ketika lo, dan waktu itu belum jadi waiting room ya, masih ngeband bawain cover gitu, yang di aim apa sebenarnya? Apa emang udah berpikir untuk industri atau kayak gimana gitu? Oke, jadi aim-nya atau objektifnya, tujuannya membentuk band gitu ya dulu, terutama waktu di era remaja tahun 90-an gitu ya. Yang jelas kalau untuk berkarir sih enggak sih, itu enggak terlintas di kepala, karena kita sadar kalau berkarir sebagai musisi itu bukan pilihan yang viable atau pilihan yang legit gitu untuk generasi gue waktu itu kayak gitu. Udah banyak buktinya, contohnya, faktanya kalau banyak musisi di Indonesia terutama yang punya karir tapi majoritinya nggak menemukan financial stabilitas. Kayak gitu kan. Kita ngomong tentang siapa ya? Ya udah macam-macam lah. Sebut aja nama kayak Ucok Aka atau band-band zaman dulu siapa lagi ya? Intinya kalau misalnya berkarir di musik itu lo nggak sustain kayak gitu. Kus Plus pun waktu itu di era 80-90-an mengalami stagnansi kalau menurut gue. Itu salah satu nama terbesar. Begitupun dengan band-band lainnya. Taruhlah God Bless ya, oke lah, maksudnya kayak God Bless atau yang lain-lain itu masih produktif ya. Tapi menurut gue di Indonesia industri musik itu nggak didesain untuk menguntungkan musiknya gitu, sama pelaku-pelakunya dan terutama sama pebisnisnya. Itu nggak didesain untuk menguntungkan menguntungkan musisinya. Margin untuk si musisi itu didesain sedemikian kecilnya sampai mereka cuma cukup untuk hidup cukup aja. Kalau lu ngelihat kayak gambaran musisi di luar negeri, musisi baby boomer tahun 60-an, 70-an gitu kan, ada yang tajirnya sampai berdekade gitu kan. Tapi di Indonesia nggak pernah ada cerita kayak begitu, kayak gitu kan. Jadi kita ya at least gue gitu atau mungkin beberapa teman lain sadar kalau ya lo jadi pemusik, wah ngimpi lo berarti. Kalaupun ada musisi yang masih aktif, yang masih produktif gitu ya, masih berkiprah dan aktif memproduksi album, itu pasti musisi-musisi yang dengan latar belakang upper middle class kayak gitu. Musisi-musisi yang punya latar belakang keluarga berada affluent dan dari ekonomi atas. Kayak gitu. Kita ngomongin kayak ya kalau Faris RM misalnya. Kayak gitu. As genius as he is, sejeniusnya dia dan produktifnya dia bisa begitu karena mungkin ada sokongan keluarga kayak gitu ya. Mungkin gue bisa salah gitu. Tapi kalau menurut gue teorinya kalau lo mau tetap bertahan, bukan sukses ya, bertahan aja gitu sebagai musisi di industri musik Indonesia tuh lo mesti punya modal dan cuma bisa dilakuin sama keluarga orang-orang dengan latar belakang keluarga ekonomi menengah ke atas kayak gitu. Anyway, kembali ke ininya, jadi gue nggak pertanyaannya, jadi gue nggak ada tujuan dulu pengen gue mau menggantungkan karir di musik kayak gitu. Logiknya gue nggak, pertama dari guanya sendiri dulu udah kayak ngasih tahu kalau ini nggak mungkin. Kedua, keluarga juga pasti menentang. Bapak gue ex musisi dulunya juga yang ngelaluin ya ngeband iseng-iseng, maboknya iya, main perempuannya iya. Jadi dia nggak bisa ngelihat sisi
positif atau perspektif apa namanya sisi bagusnya dari jadi musisi itu apa kayak gitu. Karena dia udah pernah ngejalaluin dan buat dia cuma ya fase seperti kayak fase aja yang harus dilaluin. Jadi gue approach-nya waktu itu bermain musik cuma hobi, ketemu sama teman-teman, koleksi kaset, dengerin musik, tapi nggak pernah terlintas kalau gue mau jadi musisi profesional atau jadi profesi gitu. Gitu kira-kira aja. Iya, ya. Tapi itu menarik sih Bang yang tadi lo cerita masalah bahwa kebanyakan atau secara rata-rata mungkin ya yang bisa bertahan menjadikan musisi sebagai musik sebagai profesinya pada zaman itu ya adalah orang-orang yang datang dari upper class lah. Nah sebenarnya gue pengen gue tertarik juga, gue juga punya teori terkait hal tersebut ya. Gue tuh pada masa mudanya, fase-fase remaja lah, pasti kan kita selalu melalui fase yang seneng musik punk kayak gitu-gitu, terus juga ya rock kayak gitu-gitu. Tapi gue lihat approach-nya agak beda. Sebenarnya semua jenis musik sih di Indonesia ya. Jadi kalau gue lihat ya, kayak misalnya rap deh atau R&B kayak gitu, atau punk deh balik lagi. Kalau kita lihat akarnya gitu, misalnya yang gue tahu kayak di luar gitu, itu memang berangkat dari yang tadi lo bilang kebalikan dari yang lo bilang dari middle atau lower class lah gitu. Kayak lirik-liriknya pun mencerminkan masalah broken home, terus juga bapaknya nggak pernah ada, padahal sebenarnya kerja double, yang kayak gitu-gitulah, permasalahan-permasalahan kelas menengah ke bawah lah kayak gitu. Tapi ketika diadaptasi ke Indonesia, gue contoh misalnya kayak rap deh gitu, liriknya aja tuh liriknya papa sibuk mama arisan gitu, itu yang tidak itu permasalahan upper class gitu, itu permasalahan anak-anak yang ditinggal orang tuanya karena memang tajir gitu. Dan gue lihat memang mungkin 90-an atau 2000-an awal juga ketika gue mulai demen musik kayak gitu, yang ngebawa musik punk, musik black music, rap dan segala macam sebenarnya kalau di Indonesia tuh justru dari orang-orang menengah ke atas Bang. Kalau teori gue ya, dari sisi akses, mereka punya akses lebih dulu gitu pada zaman itu, gimana caranya bisa tahu musik kayak Fugazi, let's say kayak gitu. Gue yakin juga mungkin kalau tidak lo bukan berangkat dari yang mungkin cukup mapan gitu keluarganya, juga mungkin tidak tahu referensi seperti itu gitu. Kayak Buluk juga, gue juga gara-gara dengerin podcastnya dia gitu kan, wah ternyata dia berangkat dari keluarga yang lumayan juga kayak gitu loh, maksudnya kaya dia bukan lumayan lagi. Kaya gitu, itu gue bahasa halus ya. Dan dulu seperti itu. Kalau menurut lu gimana tuh? Maksudnya jadi agak berbeda kalau gue lihat roots-nya kalau di luar negeri tuh memang kayak musik rakyat lah gitu ya, musik rakyat. Tapi kalau di Indonesia kayaknya datangnya tuh dari orang-orang yang udah punya akses lebih kayak gitu pada zaman itu. Bener nggak tuh Bang kayak menurut lo? Ya iya benar juga sih. Cuma yang membedakan adalah ya industrinya tuh kayak gue bilang tadi. Gitu. Di sana setup dari traffic distribusi royalti dan hak cipta dan profitnya, terus cuma kalau mereka tour, merchandise itu udah jelas biasanya kayak gitu. Udah ditata sedemikian rupa jadi si musisi udah mendapatkan hak yang semestinya kayak gitu. Sedangkan di sini kan kayak gitu. Lo mau rekaman aja, kita ngomongin tentang tahun 80-an 90-an ya. Itu kan berapa modalnya gitu. Peralatan harus dibeli juga, belum sewa studio latihannya kayak gitu. Itu ekstrakurikuler atau kegiatan yang benar-benar menguras budget sih menurut gua. Jadi by the time mereka masuk ke lingkaran industri itu di lokalnya gitu kan, ternyata mereka nggak bisa sebebas itu dan nggak semerdeka itu dalam berkarya. Pertama itu kalau masuk dalam industri besarnya gitu ya, major label atau mainstream lah gitu. Kedua, di sini mereka diolah, musisi-musisi ini diolah jadi komoditi aja, jadi produk aja jadinya
kayak gitu. Yang dimana kalau misalnya lempar satu album flop, udah kelar, diputus, kayak gitu. Atau oke, mungkin 1-2 album lo sukses, tapi begitu album ketiga keempat jeblok, udah lewat, kayak gitu kan. Dan beda dengan di luar negeri kalau gitu, kayak lo ngomongin tadi ya kita ngomongin poros industri internasional kan udah jelas Amerika, Inggris dan Jepang mungkin kayak gitu. Di mana ada nurturingnya, ada apa namanya istilahnya, program bagaimana kalau mereka nemu ENR kan, artisan repertoire, departemen ENR-nya dari sebuah label, kalau nemuin bakat tuh diasah dulu sama mereka, ada proses inkubasinya gitu. Kayak gitu, dipoles dulu, apa namanya, dikembangin bakatnya, akhirnya baru dijadiin produk. Sama juga sih dijadiin komoditi dan produk juga, cuma bedanya mereka sistem distribusi profitnya lebih jelas, kayak gitu. Dan setahu gue 1 album rilis flop, 2 album rilis flop, masih ada kesempatan keduanya lah istilahnya, kayak gitu. Baru nanti ya akan diterusin kalau memang nggak ngejual. Jadi menurut gue yang membedakan itu sih industrinya gitu. Kalau ngomongin musiknya sih sebenarnya menurut gue kita ngadaptasinya udah bener kok, gitu. Maksudnya kita generasi kita ngadaptasi esensi musik rap, punk rock, ya udah dapat saripatinya, esensinya udah dapat gitu. Dan kita akumulasi jadi punya identitas sendiri ya, kayak gitu. Cuma kalau ngomongin tentang produktivitasnya, sustainability-nya, itu beda. Karena ya kalau gue bilang tadi, industrinya tidak mendukung si musisi untuk punya hidup panjang. Gitu. Kalau dari sisi yang tadi gue maksud, lebih ke ininya sih Bang. Maksudnya di masa tadi ya gue bilang, ketika gue mulai agak lebih dewasa lagi dari lulus setelah selesai SMA gitu, gue ada momen-momen gue agak sedikit merasa ketika memikirkan teori tersebut gitu, ada momen-momen agak sedikit merasa dalam tanda kutip terhianati gitu sih Bang, lebih ke akarnya tadi gitu. Jadi karena gue lihat kayak musik punk aslinya, let's say misalnya anti kemapanan lah, masalah-masalah masalah-masalah sosial lah yang diangkat seperti itu. Tapi ketika gue sempat memikirkan, oh iya, kalau yang datang, yang berbicara ini adalah orang-orang yang ini ya, representasi yang bawa musik punk di Indonesia adalah tadi golongan sebenarnya menengah ke atas pada masa itu ya. Ini gue cerita pada pemikiran gue pada masa itu gitu. Kok jadi kayak ngerasa ternyata yang jadi representatif untuk ngomongin hal-hal yang banyak diangkat banyak dipermasalahkan oleh minoritas, tapi ternyata oleh orang-orang yang tadi yang leluasa kayak gitu sebenarnya. secara gue sempat berpikir seperti itu, walaupun pada akhirnya ya enjoy the music aja gitu ya, ujung-ujungnya ya lebih terlepas dari itu gitu. Kalau menurut lo itu jadi ini nggak sih jadi agak ya pasti agak sedikit berbeda tadi ya dengan akar yang muncul tadi misalnya kayak di Inggris apa di Amerika tadi yang kayak gitu. Itu penting nggak sih sebenarnya bahwa datangnya memang dari tadi golongan kelas atas gitu, let's say kayak gitu? Ya kalau ini berarti udah yang lo maksud lebih ke apa ya, paradoks atau anomali dari gimana si musiknya direpresentasikan dengan spirit atau esensi yang kayak gimana, tapi ternyata di pelakunya dari bukan orang-orang yang semestinya gitu. Dan artian punk rock misalnya oke, tapi ternyata at least di Jakarta atau di Indonesia datangnya dari keluarga orang-orang, anak-anak dari keluarga middle class, upper middle class itu gitu ya. Iya lebih ke situnya tadi yang gue coba resahkan gitu. Oke. Itu iya, itu gue ada teori di situ, gue nyebutnya working class dilemma gitu, dilema kelas pekerja. Karena menurut gue itu tadi memang pelaku-pelaku atau influencer mungkin sekarangnya disebutnya yang membawa pengaruh dari musik kontemporer di generasi gue itu
biasanya datang dari anak-anak orang kaya kayak gitu, yang keluar negeri, yang keluarganya bapaknya tugas luar negeri atau jalan-jalan keluar negeri, pulang-pulang bawa CD kaset impor gitu, band-band yang nggak pernah kita kenal kayak gitu. Um, itu sumbernya kita kayak gitu, majalahnya, bukunya, literaturnya kayak gitu. Jadi dan mereka juga kebanyakan pelaku juga dalam artinya bermusik juga ya, ini musik kayak begitu kan, ngeband juga keren-keren lagi bandnya kayak gitu. Dan maksudnya mereka menjiplaknya dari sumber yang benar langsung dan diakumulasinya jadi musik yang keren lah gitu. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang kayak gitu. Apa ya, demografi musisi yang punya kesempatan lebih besar untuk breaking in ke industri musiknya, walaupun sekarang juga udah berbalik arah ya, maksudnya udah nggak dikuasain sama dunia mainstream lagi gitu, lebih mudah. Tapi presentasi musisi yang berhasil itu kebanyakan musisi yang lahir dari affluent background itu, kayak gitu, karena mereka ada modalnya, karena mereka ada fasilitasnya, kayak gitu. Dibanding dengan anak-anak yang dari memang kelas pekerja punya aspirasi untuk menjadi musisi kayak gitu, itu mungkin dari 10 orang cuma 1-2 yang memang bisa tembus dan bisa menancapkan namanya dan menjadi seorang pemain pelaku di industri kayak gitu. Kenyataannya kayak gitu, dan ini nggak cuma di kita aja, di luar negeri juga kayak begitu sih, terutama sekarang lebih resonansinya lebih kenceng lagi. Gue kemarin baru aja ketemu gue baru kebalikan kemarin, terus ketemu temen yang dulunya musisi juga di Inggris, dia juga ngeliatnya kayak begitu gitu. Sekarang yang kebanyakan musisi-musisi yang at least di industri musik Inggris kebanyakan dari kalangan upper middle class kayak gitu. Udah jarang band dengan latar belakang kelas pekerja dan bikin gong gitu, bikin pengaruh. Udah jarang. Maksudnya band-band dulu di era 80-an masih ada band kayak Crash atau Subhumans, UK Subs kayak gitu, beneran anak-anak kelas pekerja dari kota-kota pekerja juga, kota-kota pabrik buruh gitu, dan mereka berhasil jadi musisi kayak gitu. Itu cerita sukses story kayak gitu udah hampir nggak ada. Sekarang kebanyakan dari ya upper middle class, anak-anak dari London, Manchester kayak gitu, Southern England kayak itu, ngomongin di Inggris ya sekarang ya kayak gitu. Dan praktek ini pun udah terjadi dari udah yang lalu-lalu, Ji. Udah maksudnya kayak dari tahun 50-an pun kayak begitu gitu. Pertama industrinya dia kuasain sama money maker, maksudnya pebisnis, typhoon atau konglomerat kayak gitu, yang nyari bakat biasanya dari lingkungan mereka aja kayak gitu. Jadi ya kayak begitu, memang polanya masih nggak berubah sampai sekarang ya. Bisnis model kapitalis kan jadinya kan kayak gitu, di mana siapa pemegang modalnya dia yang bisa membentuk pasar gitu. Walaupun 1 atau 2 dekade inilah udah mulai berubah drastis gitu ya, cuma di beberapa bagian dan juga di lini-lini strukturalnya yang paling basic tuh masih terjadi kayak gitu aja. Kayak misalnya sekarang lo ngomongin tentang band, kayak lo ngikutin band lokal nggak sih? Ngikutin. Ya kayak Elephant Kind kayak gitu. Gitu kan. Ya lo band-band yang mencuat lah sekarang ini. Elephant Kind, Fish, Barasuara misalnya mungkin gitu. Itu majority anak-anak dari latar belakang keluarga middle upper class. Kayak gitu. Dan mereka punya kesempatan lebih besar dari teman-temannya. Dan gue bukan itu ngomong itu jelek ya. Gitu. Maksudnya mereka bikin musik yang bagus, yang representatif,
yang ngangkat bar quality dari kualitas dari musik lokal kita, dan memang seharusnya kayak begitu. Kalau misalnya udah dari anak orang kaya bikin musiknya jelek, wah tuh berarti ada yang salah sama dia. Kayak gitu. Kalau lo dari orang kaya dapat sumber yang benar, dapat fasilitas yang memadai, mencukupi, bikin musiknya juga bagus, ya makanya musiknya begitu. Dan itu harus memang terjadi kayak gitu. Sedikit lagi terkait dengan ini Bang, kalau kita bicara itu sebagai musik, oke gitu. Tapi kalau kita bicara, maksudnya harus bagus pastinya. Tapi kalau kita bicara misalnya lebih dari itu, tapi masalah pergerakan, masalah ideologi kayak gitu. Let's say tadi ya, gue bilang misalnya contoh gerakannya atau ideologinya anti kemapanan lah seperti itu. Tapi nggak bisa ini juga sih ya, maksudnya. Karena kalau gue lihat juga rata-rata memang orang-orang yang punya akses, terlepas dari musik ya, misalnya kayak pergerakan kemerdekaan Indonesia kayak gitu, kan yang memperjuangkan rakyat miskinnya juga sebenarnya orang-orang dari anak-anak pejabat pada zaman itu juga gitu kan, maksudnya. Jadi gue menegasikan inian gue sendiri sih. Tadinya gue pengen ini secara ideologinya bisa direpresentasikan nggak sih sama mereka ini gitu. Tapi akhirnya gue jawab sendiri juga sih. Kalau di kayak di zaman siapa ya tadi, kemerdekaan lah gitu kan, yang jadi pahlawan kan memang dulunya juga orang tuanya mungkin pejabat company juga gitu. Tapi mereka memperjuangkan kepentingan yang lebih luas dari yang mereka nggak mengalami masalahnya gitu kan. Kayak apakah itu terjadi juga ya berarti ya, kayak di musik punk misalnya, let's say kan representasinya ke arah tadi ya, melawan dunia lah, terus juga melawan kemapanan lah, melawan mainstream lah dan segala macam gitu, perlawanan lah. Tapi kan mereka sebenarnya tidak mengalami, mereka bukan orang marginal gitu kan, jadinya tadinya gue ngerasa kayaknya nggak terlalu berhak juga merepresentasikan, tapi ternyata kayaknya memang udah nature-nya begitu ya. Iya, kalau misalnya berhak atau enggak, atau lo boleh atau enggak, atau lo pantas apa enggak, itu sih subjektif ya. Menurut kita itu enggak, bukan tempat kita untuk ngejudge profil-profil tadi gitu. Tapi at least ya mereka, maksudnya golongan ini ternyata memberi akses dan membantu ngebuka pintu-pintu kesempatan buat peer-nya, buat sesamanya kayak gitu. Kayak gitu kan. Jadi menurut gue juga konteksnya ngomong ini bukannya gue ngomong komparasi atau ada sentimen gitu, enggak. Justru gue bersyukur banget bisa berteman sama kayak dulu gitu, berteman sama anak orang kaya ini yang punya akses dan punya fasilitas kayak gitu. Dan gue tahu mereka walaupun datang dari keluarga orang kaya, banyak juga mereka yang nggak dibatasin, mungkin juga sama keluarganya nggak dibatasin untuk bersosialisasi sama siapa aja gitu, kayak gitu. Jadi menurut gua keberadaan demografi ini atau golongan ini patut diapresiasi juga, gitu. Dan apakah mereka ngebawa spirit atau merepresentasikan esensi atau prinsipil dari musik rap atau punk tadi yang anti kemapanan kayak gitu? Wah, itu sih menurut gua nggak valid juga kita untuk menilai itu juga gitu, karena kita ngomongin tentang subkultur yang diadopsi juga sih, gitu. Bukan kultur yang lahir dari kita sendiri, gitu. Jadi sah-sah aja kalau diadopsi dan diakumulasi dan di recycle jadi versinya kita,
kayak gitu. Iya, betul. Ya itu tadi ini aja sih, apa, pergelutan pergelutan gue ketika lagi mikir-mikir gitu. Oke, balik lagi ke industrinya nih Bang. Tadi lo bilang di tahun 90-an, dan mungkin juga tadi ya pas kita belum tag kan di lo sempat bilang juga belum terlalu fair lah masalah pembagian royalti dan segala macam gitu. Makanya juga biasanya terutama sebelum pandemi pasti musisi lebih banyak mengandalkan dari gig-nya kan, dari dari manggungnya dibanding dengan dari penjualan album ataupun royalti dari musiknya seperti itu. Dan ini sering gue sempat diskusi juga di podcast ini juga dengan ada salah satu musisi elektronik Bandung juga terkait dengan siapa namanya? Dea, Graha Dea, Homogenik. Tahu. HMGNC. Si ini siapa? Homogenik bukannya Dina? Iya, Dea. Yang satu lagi ya? Dea tuh nama cowok. Dea. Jadi kan dia yang cowoknya. Oke. Yang cowoknya. Iya. Dina. Oke. Dea tuh yang cowoknya. Karena gue sama dia. Kalau ceweknya aja lajak. Udah pernah juga. Udah pernah juga. Cuman yang lebih major ngomongin musik waktu itu sama Dea, sama Dina waktu itu cuman. Nggak bercanda. Maksud gue, kalau cewek kan lebih enak dilihat gitu. Iya udah. Terus. Waduh, tadi terus seksis lagi. Maaf. Enggak, temen dekat kok gue sama anak-anak jadi kenal baik. Oke. Tadi gue mau nanya apa ya, jadi lupa. Oh ini apa? Industri. Ya belum bisa jadi ini. Dan sempat gue pembahasan terkait ini gue ngomong sama dia juga gitu. Dia kan dia juga bukan part time ya. Ada pekerjaan di luar musisinya dia gitu. Terus gue sempat ngobrol juga, wah kayak Eka Anas juga seperti itu tuh, dan gue lihat justru malah gue dengar dari interview lo yang lama kayaknya, gue ngomong ke dia justru orang-orang yang bekerja 9 to 5 Senin sampai Jumat kayak gitu jadi punya energi ketika di atas panggung, karena kayak gue udah capek di pekerjaan lalu akhirnya melampiaskan itu di panggung atau di musiknya kayak gitu. Jadi gue ngelihat jadi kayak sebenarnya dari gue berpandangan ya dengan mereverse obrolan lo dengan Soleh juga ya waktu itu kalau nggak salah, lo ngerasa ya memang hakikatnya begitu tuh musisi, ada pekerjaan lain yang menunjang musiknya, apa ya, energi yang mau dia bawa di musik gitu, karena udah frustasi dengan kerja jadi musiknya jadi bisa kenceng gitu, terus di atas panggungnya jadi bisa melampiaskan apa ya ibaratnya, melampiaskan unek-unek kayak gitu. Begitu nggak? Masih relevan nggak sekarang? Soalnya lo kan udah off nih sekarang. Nggak juga. Maksudnya kalau ngomongin tentang aksi panggung ya, gitu maksudnya gimana kita ekspresi di panggungnya gitu. Iya. Dan ada juga musik juga sih, dan menuangkan ke musik juga gitu. Ya tergantung musiknya juga sih, maksudnya kayak sore misalnya ada Palo bekerja juga dan manggung, dan karena musiknya kayak gitu kan sore nggak enak juga kalau musiknya nyantai terus jumpalitan kayak gitu deh. Kayak gitu. Jadi tergantung juga sih, dan nggak valid kalau dibilang gara-gara gue kerja terus pelampiasan gue pasti panggung jadi pol gitu. Ada juga musisi yang kerja tapi manggungnya butut ya, ada juga kayak begitu. Tapi itu berbalik ke ini sih, gimana ya gimana orangnya aja sih manggungnya. Kalau emang tipe maksudnya gue gede dengan mengagumi, mengidolakan musisi-musisi yang buat gue dia musik tuh seharusnya bisa ngebawa pendengarnya transenden ke dunia lain kayak gitu. Bukan dunia lain sih, tapi membawa bikin si pendengarnya ngerasain apa yang dia mau sampaikan, dan ngebawa lifting spiritnya itu kayak gitu. Dan gue dari kecil, gue memang anak yang nggak bisa diem ya, dari kecil juga aktif gitu. Gue suka musik yang bikin gue semangat sih gitu.
Maksudnya gue dengerin semua musik gitu ya, yang sedih juga, yang slow gitu, nggak apa-apa juga, senang juga. Tapi buat gue musik yang representasi dia, yang define gue adalah musik yang bikin orang untuk optimis dan semangat kayak gitu. Karena gue dulu digedein sama lagu-lagu The Beatles, Rolling Stone dari bapak gue kayak gitu. Dan gue relate ke lagu-lagunya mereka yang walaupun gue dulu nggak ngerti, tapi ya gue dengerin musik ini jadi pengen bangkit dan joget atau ngapain lah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang gue akumulasi aja sih, yang gue proses lagi dan gue rekreasikan lagi di musik The Brandas dan yang band-band lainnya gitu. Iya, Nggak ngaruh sama kerjaan sih, menurut gue mah. Oke. Tapi waktu 90-an itu tadi kan fasenya adalah lo melihat tidak terlalu bisa jadi impian lah musisi, atau tidak bisa jadi profesi lah full time kayak gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin yang sekarang, apalagi Brandas di 2000-an gitu ya, di 2003, 2004 atau 2002 gitu ya, itu kan lagi naik-naiknya banget kan industri musik Indonesia kayak gitu. Mungkin jauh lebih baik daripada 90-an. Masalah apa namanya? Ya terutama di major label ya. Gue bicara masalah major label. Ketika memulai yang kedua kalinya di Brandas gitu ya, memulai band yang kedua kalinya di Brandas, harusnya kan industrinya udah mulai terbentuk nih. Tapi pada waktu itu lo tetap memilih untuk dualisme tadi, oke, sambil disambi lah gitu. Pertimbangannya apa tuh Bang waktu itu? Karena lu nggak bisa full time jadi musisi sih di sini. Tetap terjadi itu. Tetap, gue nggak tahu kalau sekarang ya. Maksudnya generasinya udah berbeda. At least waktu generasi gue ya, untuk menggantungkan hidup full time jadi musisi itu nggak bisa. Nggak tahu kalau generasi sekarang, karena generasi sekarang tuh Gen Z, millennials gitu ya, yang lahir di 80-90-an dan besar dewasanya di era ini, udah lebih mudah sih menurut gue mereka. Dan juga fasilitasnya, struktur industrinya, sama ya udah dipermudah lah semuanya. Lo bisa rekaman di rumah, alat-alat sekarang bisa, maksudnya udah ada, dibeli di mana aja, terus juga landscape industrinya nggak harus bergantung dengan pemain-pemain besar kayak gitu. Udah ada udah ada mapping yang memungkinkan mereka untuk bekerja independen kayak gitu. Jadi udah bisa berdiri sendiri dan mandiri dan menjadikan profesi. Kalau zaman gue dulu mau latihan susah gitu, mau rekaman nggak bisa di rumah, harus cari studio dulu, bayar mahal, satu shift berapa ratus ribu kayak gitu, beli alat terbatas kayak gitu kan, mau manggung masih tempat-tempat tertentu aja, apalagi lu bawain musik yang notabene nggak awam gitu. Jadi lebih sulit gitu untuk menjadikan musik itu jadi profesi utama gitu. Jadi in order to survive, ya kita mau nggak mau harus punya day job gitu untuk menyokong kegiatan bermusik kita gitu. Jadinya itu yang terjadi, dan saat akhirnya pola pikir gua, pola approach gua buat karir tuh kebentuknya kayak gitu. Bahwa karir gua di musik gua jalanin dengan sokongan budget dari pekerjaan gua. Karir sama pekerjaan beda loh, ya kan? Kerja aja sama karir itu beda. Jadi dari kerjaan gua ambil budget dari situ, gua kumpulin untuk menyokong karir gua di musik. Kayak begitu yang terjadi waktu itu. Dan gue karena setelah bertahun-tahun terbentuk, jadi nggak tahu lagi gimana caranya merubah itu. Sedangkan era berubah, teknologi berubah kayak gitu kan, fasilitasnya udah ada, dipermudah, infrastrukturnya udah berubah. Datanglah musisi-musisi baru yang udah memang lahir di era di mana perubahan transisi ke teknologi, tools-nya, software-nya udah tersedia, jadi mereka ada kesempatan untuk belajar. Dan akhirnya mereka bisa mereka bisa
mengefektifkan dan mengefisiensikan tools itu dan akhirnya jadi profesi gitu. Kalau zaman gue nggak ada, nggak sebebas itu dan nggak seleluasa itu. Tapi kalau gue lihat jadinya adalah jadi terlalu overrated, Bang. Maksudnya sekarang jadi orang terlalu, kalau menurut gue ya, sudut pandang entah gue agak ini juga ya, jadi kayak terlalu orang pengen dapat first karirnya adalah sesuai dengan passionnya dia. Let's say misalnya di musik kayak gitu, gue pengen ya udah gue pengen langsung jadi musisi, atau gue pengen passionnya di bidang apa gitu, gue pengen langsung ke sini gitu. Justru gue jadi nggak melihat yang tadi lo ceritakan kayak lo harus hustling di bidang yang lain untuk mendukung hobi atau passion lo gitu. Jadi gue ngelihat sekarang jadi kayak terlalu overrated sih, terlalu di ini kan masalah lo harus ya mungkin karena fasilitas udah ada juga tadi ya, tapi jadi kayak nggak kelihatan hustlingnya gitu, iya nggak sih? Apa gue udah terlalu tua juga jadinya gara-gara mikirin? Enggak Bang, setuju kok. Itu poin yang valid karena konsekuensinya dengan segala kemudahan dan keleluasan itu ada satu faktor krusial yang akhirnya nggak dilaluin sama musisi-musisi muda sekarang, which is proses gitu. Padahal itu adalah faktor yang paling penting banget dalam semua pekerjaan. Yang proses tuh harus dilaluin gitu. Jatuh bangunnya, gagal berhasilnya kayak gitu. Karena kemudahan-kemudahan itu kebanyakan mereka presentasi rate dari kesuksesan di dalam sebuah percobaan gitu, mereka bikin musik, bikin band gitu, jadi presentasi berhasilnya lebih besar kayak gitu. Gue bikin band, bikin musik gampang, ada ininya, bikin band ketemu ini gitu. Ini mungkin secara generalisasi ya, tapi kebanyakan nggak melalui proses yang semestinya menurut gue. Jatuh bangunnya, gagalnya, berdarah-darahnya, nangis-nangisnya kayak gitu. Nggak seberat apa yang generasi gue laluin. Gitu. Mungkin gue cuma terromantisasi aja, gue udah jadi sama juga, gue mungkin udah jadi dinosaurus tua yang nggak ini ya. Mungkin anak-anak ini juga pernah ngomong, anak aja loh, gue sama-sama sama-sama berdarah sama kayak lo gitu. Tapi percaya deh, generasi gue jauh lebih sengsara kayak gitu dibanding sama anak-anak sekarang kayak gitu. Karena kita tuh yang benar-benar ngumpulin receh untuk kolekan, ngumpulin receh untuk latihan, untuk rekaman. Kita pergi Jakarta Bandung untuk duplikasi kaset kayak gitu, terus tur di mobil kecil Jakarta Jogja sampai ke Bali kayak gitu, bolak-balik tidur di rumah orang gitu deh pokoknya. Makanya banyak generasi musisi sekarang yang nggak sustain, yang nggak berjangka panjang akhirnya kayak gitu, nggak lama karirnya, paling mereka 3-5 tahun maksimum terus hilang kayak gitu. Sedangkan kalau lo perhatiin pelaku-pelaku penting di industri musik independen lokal sekarang masih didominasi sama orang-orang kayak generasi dari musisi gue, dari musisi atau orang dari generasi gue. Jimmy Multazam misalnya, Aryan Arifin, Khalil Mahmud, kayak gitu, Bin Harlan, siapa lagi ya? Jadi Dendi Serdendi, gitu. Leader-leadernya masih didominasi sama musisi-musisi dari angkatan gue, karena kita tahu apa itu proses dan kita nggak cepet nyerah gitu. Iya. Mungkin juga karena kalau sekarang kan tadi ya makin mudah, jadi makin cepat gitu. Jadi jangka waktu untuk suksesnya jadi lebih cepat dan tergantikannya jadi lebih cepat juga gitu. Karena banyak yang dorong, banyak yang mau nyalip lagi gitu kan, ibaratnya kalau banyak musik baru yang muncul lagi, musisi baru yang muncul lagi, sedangkan yang lama Seringai atau misalnya tadi beberapa contoh yang lo sebutin gitu, itu kan udah established gitu, jadi kayak
kalau anak-anak muda ngelihat sekarang ini jadi kayak memang bukan dinosaurus sih, tapi apa ya, ini adalah pakemnya memang udah kayak gini, sedangkan yang baru-baru muncul tadi belum, walaupun cepat tapi tidak akan jadi sebesar yang udah eksis duluan gitu, yang kayak udah jadi kayak ya udah ada ya kayak gitu. Kalau kata gue juga sih, jadinya jadi akan tetap eksis sih yang ini, walaupun ada yang baru cepat tumbuh tapi cepat hilang juga gitu sih, nggak akan bisa mencapai titik ke kayak ya Superglad kayak gitu, kayak The Brandals gitu, nggak akan sampai ke titik situ sih kayaknya ya kalau di fasenya gitu. Ya kemungkinan besar ya, nggak lama gitu, nggak sustain karena nggak terbentuk, nggak diajarkan untuk, bukan nggak diajarkan, nggak terbiasa untuk gagal. Gitu. Padahal menurut gue penting untuk gagal jadi manusia. Kayak gitu. Oke, nih bang, gue melihat kita connected juga di LinkedIn ya, dan gue ngelihat lo adalah salah satu dari sedikit musisi yang punya LinkedIn. Dan gue lihat profil LinkedIn-nya nih, hampir tiap tahun ganti kantor. Yeah. Ini juga berarti dalam rangka tadi ya, mendukung karir lo di musik. Ya gue nggak cocok, lalu langsung pindah lagi kayak gitu ya, dengan mudahnya gitu ya bang. 100%. Emang kayak gitu gue kerja. Kalau buat gue, ya itu tadi, gue nggak pernah, gue kerja di iklan dan gue nggak pernah mengagung-agungkan pekerjaan iklan gue, karena menurut gue kerja di iklan tuh ngebohongin orang. Sorry to say ya. Buat para insan-insan iklan atau kerja iklan, ya frankly speaking, ya itu kerjaan lo, ngebohongin orang. Menurut gue iklan itu adalah cara sophisticated untuk ngemanipulasi orang. Itu iklan tuh. Betul. Kayak gitu. Jadi ya, tapi yang bikin gue bertahan adalah karena at least gue bisa menggunakan sensibilitas kreativitas gue gitu. Gue dengan background seni murni, at least gue bisa berkarya di dunia visual, walaupun ngikutin brief, ngikutin order, ngikutin brand, guideline segala macam, tapi at least gue masih bisa gambar lah gitu. Main warna, komposisi, ini itu, bercerita-cerita, berandai-andai, storytelling, konsep, ideation, kayak gitu. Tapi apakah gue cinta sama pekerjaannya? Oh enggak. Gitu. Gue berterima kasih sama periklan karena memberi gue jadi sumber nafkah gue, iya, kayak gitu. Tapi apakah gue suka? Belum tentu. Kayak gitu. Gue basically gue nggak bangga sih dengan kerjaan iklan gue. Iya. Gue ngeliat nih, gara-gara ngeliat di LinkedIn juga, ternyata kita satu grup juga di Australia Indonesia Alumni Forum. Berarti yang tadi Lu di mana emang? Kenapa? Lu di mana emang? Gue di QUT, Queensland University of Technology. Lu di Queensland University? Iya, di QUT, Brisbane, di Brisbane. Oh, oke. Tapi baru ambil jurusan? Itu short course aja sih, short course, beasiswa short course gitu. Jadi tapi dianggap alumni enaknya. Jadi gue cuman kuliah 2 minggu gitu. Ngambil international business, tapi udah dianggap alumni, jadi di joinin kayak gitu. Nggak, kalau lo kan kuliah ini ya, beneran gitu. Iya. Kuliah bener. Terus ya, selain dari pekerjaan ini, lo juga sekarang udah berhenti kerja lah ibaratnya dan mencoba untuk bisnis ya, menjalani musik sebagai karir dengan penuh, tapi juga disupport oleh sambil mulai bisnis. Dan gue sempat lihat lu bikin, dengar cerita bikin mobile apps, bikin bisnis furniture. Boleh diceritain nggak tuh bang, mobile apps-nya apa? Karena kan gue juga basically bisnisnya adalah di IT kayak gitu ya. Lu sebagai apa? Expertise lu apa? Engineer atau desainer? Bisnis gue. Oh, bisnisnya. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak bisa ngoding. Oke. Jadi gue nyari backend engineer masalahnya. Tapi bisa support. Gue ada software house juga. Jadi kalau lo butuh, gue bisa supply gitu sebenarnya. Oke. Ini lagi nyari backend engineer atau yang full stack lah gitu ya. Full stack, oke.
karena ya itu tadi gue lagi bikin mobile apps berbasis musik Oke. yang bisa meng-catering dan serving musisi, dan pada nantinya ya musik antusias dan semua orang yang suka musik gitu sih. Hmm, Gitu. apa nih spesifiknya apa nih kalau apa ya kalau kita ngomongin bisnis Service fiturnya gitu. apa ya apa one value statementnya apa nih? Apanya maksudnya Iya ininya maksudnya lu ini ini service produknya apa utamanya sih gitu ya? sebenarnya? Produknya apa sih ini? Lalu jasanya apa? Waduh, gue belum Belum bisa bisa secara. banyak-banyak masnya. Iya, ini Eh. intellectual property sudah. Oh, sadis. Karena yang kita lagi bikin nih, gue Hmm. yakin belum ada dibikin di Indonesia, apalagi mungkin worldwide juga belum ada kan. Hmm. Dan pasti akan dipakai sama musisi. Pasti. Oh. Karena gue belajar dari pengalaman gue, experience gue, dari insight-insightnya, dan ada loophole yang kayaknya udah obvious di depan mata tapi nggak dipergunakan, nggak diputer jadi opportunity kayak gitu. Oke. Nah, itu yang lagi gue kerjain sama teman-teman, dan kebanyakan teman-teman yang gue kerjain itu juga anak-anak muda musisi yang jago di IT juga gitu. Jadi gue banyak dapat insight dari mereka. Sekarang masih kita lagi dalam tahap prototyping, tapi sembari bergulir jadi kayak ini anak-anak muda, makanya gue seneng kerja sama anak muda ya, karena mereka idenya dar banget gitu. Selalu ada fiturnya, tambahin ini bang, tambahin ini lagi kayak gitu. Jadi berkembang terus, evolving terus gitu, walaupun ya pelan tapi pasti lah kita lagi bikin lah ya gitu. Oke. Belum bisa di reveal berarti ya. Nanti off the record aja. Iya, ntar gue kasih tahu deh. Cuma mudah-mudahan tahun ini sih beta versionnya udah bisa dipakai lah ya gitu. Karena kalau dari itu kan tahapnya udah tinggal cari investor ya, dan cari investor juga kan nggak bisa sembarangan, karena kalau nggak ngerti ntar yang ada cuma ngacak-ngacak doang. Betul. Kayak gitu. Betul. Mesti ngerti ininya lah, mesti ngerti esensi produknya dulu gitu. Terus kalau itu nggak bisa dibicarain, kalau yang furniture apa tuh bang? Furniture juga gue berbasis ke passion gue, collecting rilisan fisik ya, vinyl, CD, dan jadi gue bikin aksesoris yang berkaitan dengan benda-benda itu tadi, kayak salah satunya koper tempat vinyl case gitu. Itu terus ada beberapa lah. Ini juga ide yang gue udah simpen bertahun-tahun, tapi gue sampai sekarang heran kenapa belum ada orang yang belum bikin juga kayak gitu. Karena sebenarnya udah obvious banget gitu. Maksud gue kalau lo connecting the dot, connecting ininya kayak oh iya kenapa nggak bikin kayak gitu. Jadi masih dirahasiakan lagi prototipe-nya, tapi nanti lo akan lihat lah. Kita follow-followan di Instagram nggak ya? Iya follow. Nah ntar lo lihat lah di Instagram, akan gue reveal kok. Oke. Nggak, Gitu. mungkin ini ya, sebagai gue bisnis udah 10 tahunan bang. Dari lulus kuliah gue tuh bisnis basic ya. Dan gue gue tipikal orang yang tidak menganjurkan orang untuk berbisnis gitu. Maksudnya biasanya kan banyak orang yang pusing dengan pekerjaan lalu ngerasa pengen pelarian jadi bisnisman kayak gitu atau menjalankan bisnis gitu. Karena bebannya berat menurut gue, nggak mesti ada buffer lah, terus juga harus siap mental dan segala macam dan lain-lain. Lo ada persiapan khusus gak untuk itu? Misalnya kalau gue ngobrol sama temen gue gitu, misalnya yang baru mau cabut gitu, gue udah nyiapin tabungan sekian bulan paling nggak gue nggak hidup dari karena kan belum pasti di awal-awal tidak akan menghasilkan apa-apa nih, apalagi kalau digital kayak gitu, apalagi yang berbasis produk kayak gitu. Lo menyiapkan safety net itu juga nggak? Iya. Yang jelas nggak cuma bulanan sih. Kalau bikin produk kayak ini kan bisa tahunan ya. Baru kelihatan hasilnya. Cuma begini loh, pertama-tama yang gue mau kasih tahu, terutama sekarang yang mungkin yang dengerin gitu ya,
mau mencoba dunia entrepreneur atau bisnis sendiri kayak gitu. Menurut gue bisa kok dijalanin. Dalam artian kalau lo punya day job yang jadi sumber penghasilan lo kayak gue di iklan tadi kayak gitu, itu jangan dilepas. Cuma pergunain waktu ekstra lo, luang lo setelah kerja lo selesai untuk membangun passion entrepreneur lo tadi. Kayak gitu. Kita ngomongin tentang 1 hari 24 jam, 8 jam lo pakai buat tidur, 8 jam buat kerja, 8-9 jam buat kerja, itu masih ada sisa ada berapa jam lagi tuh buat lo menginvest waktu lo untuk membangun bisnis lo. Dan gue kebetulan gue udah ngebangun bisnis entrepreneur gue dari mana? Ya di musik. Sekarang gue udah tinggal mendulang hasilnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya lo tanya, lo income lo dari mana? Dari Brandas gue sekarang. Dalam artian gue bikin merchandise, mungkin manggung belum nggak semenjanjikan itu sekarang lagi begini. Cuma dari merchandising, dari mempergunakan profil gue, diundang misalnya jadi pembicara lah ini itu gitu. Ini gara-gara lo temen aja nih kayak begini. Kalau nggak ada gue cas lo nanti. Biasanya. Cuma bisa ada ya gitu. Jadi mempergunakan profil kita supaya expertise kita biar ada monetize-nya kayak gitu. Mungkin nggak sebesar gaji kantor ya. Maksud gue cukup aja nggak sih gitu. Maksudnya sejauh mana lo bisa ngerasa cukup gitu. Yang bikin lo nggak ngerasa cukup dengan hidup adalah tatanan sosial lo, environment lo, sekeliling lo, judgmental dari orang-orang sekeliling lo. Oh lo nganggur sekarang, nggak kasih makan apa sama keluarga lo gitu. Nggak bisa beli ini dong, nggak bisa beli itu dong. Karena lo udah di brainwash untuk mengikuti kualitas hidup yang seperti itu, lo jadi kayak kepaksa gitu. Gue mesti nyamain, gue mesti beli iPhone yang baru, gue mesti makan di tempat ini yang lagi hits, atau bla 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 beli baju merek ini lagi ini. Kalau itu lo nggak ada habisnya. Cuma sekarang sejauh mana lo bisa cukup dengan apa yang lo punya, itu yang jadi pertanyaan itu. Itu yang harus mental, yang harus dipunyain sama tiap entrepreneur gitu. Belajar hidup cukup dulu, jangan berlebihan. Terus jangan kembali, jangan cepat nyerah dan cepat capek gitu. Capek sih ini ya udah pasti ya. Cuma gue itu tadi pembagian man hour-nya 24 jam lo bagi-bagi tuh, lo partisi hidup lo jam-jamannya. Sejam berapa jam ngerjain ini, berapa jam ngerjain ini gitu. Dan pastiin untuk memperkecil presentasi kegagalan lo, pastiin lo ngerjain hal yang udah lo kuasain, apa yang lo udah jadi passion lo, yang udah jadi hal yang lo seneng lo lakuin. Orang biasa nanya passion gue apa ya, gue bingung nih. Gampang sih menurut gue, cuma cari gini aja, tanya diri lo sendiri, lo kalau ngerjain apa, pas lo kerjain itu lo jadi lupa waktu. Itu tuh passion menurut gue. Kayak lo seneng ngerjainnya, saking senengnya lo sampai lupa waktu. Kayak gitu. Lo bergibah mungkin sampai lupa waktu, ya mungkin lo bisa pintar jadi PR. Kayak gitu. Mungkin lo pintar jadi admin sosmed gitu. Lo masak mungkin, gue nggak tahu. Tapi maksud gue itu ilustrasi berlebihan aja ya. Maksud gue yang pas ngerjain lo sampai lupa waktu gitu. Saking senengnya lo, saking enjoy-nya, saking lo immerse, lo tenggelam dalam hal yang lo lakuin itu, lo produktif dan bikin apapun itu passion lo menurut gue. Dan itu mesti lo invest dari sekarang, dan nggak ada kata terlambat ya. Dalam artian gue, kalau lo udah ngerasa kayak aduh gue udah 30 jak atau gue udah 40 gitu, ya itu masa lalu berarti gitu. Iya. Mau buktiin mau dari mana sih? Udah banyak kok. Ambil paling contoh Colonel Sanders KFC, baru 60 tahun dia mulai usahanya. Jadi umur tuh irrelevant menurut gue, subjektif gitu. Jadi cuma tinggal gimana lo pengen ini aja, pengen eksekusinya gitu. Iya, betul. Yang gue permasalahkan adalah yang tadi sebenarnya teman-teman yang purely langsung meninggalkan pekerjaannya lalu mencoba mengejar karena memandang indahnya aja gitu kan, kayak tips of the iceberg-nya aja gitu, bahwa
Betul. bisnis lo nggak punya waktu luang, lo kayaknya santai di mana-mana. Padahal sebenarnya kan kita 24 jam kerja kayak gitu. Terus juga orang melihat, oh banyak duit nih. Tapi kita ada momen-momen bahwa akhir bulan kadang-kadang deg-degan juga nih ngegaji karyawan cukup apa enggak kayak gitu kan. Jadi ada transisi dari lo yang tadinya dapat kepastian income, tapi ketika meninggalkan itu semua lo malah harus keluar itu. Nah itu yang gue makanya gue bukan dengan podcast Ngobrol Bisnis ini memang ngasih edukasi juga bahwa bukan nggak semuanya indah kayak gitu sebenarnya. Oh iya, udah pasti sih. Maksud gue semakin bersinar kisah sukses story seseorang, di bawah itu pasti ancur-ancuran dia. Kayak gitu. Itu berdarah-darahnya itu parah pasti. Kayak gitu. Nggak mungkin pasti ada. Kecuali kalau orang kaya ya, kembali kayak tadi. Kayak gitu. Cuma kalau lu cuma maksudnya dari seorang kelas pekerja biasa, in order to break out dari lingkaran setan kelas pekerja itu pasti berdarah-darah, udah pasti. Betul. Kayak gitu. Lu pasti udah berada di bottom level yang namanya sedih, kecewa, gagal, frustasi, itu pasti udah dilaluin sama dia. Kayak gitu. Jadi bersiap-siaplah untuk sengsara, untuk gitu. Dan juga ininya menurut gua harus dilihat dari skalanya, scale-nya. Lo tadi ngomongin tentang pegawai itu, kalau itu kan udah kalau udah take off ya, udah gede, lo bisa saking udah besarnya margin profit lo bisa ngerekrut orang untuk kerja buat lo kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya lo startup gitu yang masih level di situ, yang baru aja mau mulai, dari rumah aja dulu. Kayak gitu. Dari rumah aja dulu, dari sekeliling lo apa yang lo bisa lakuin. Kita sekarang udah hidup di era di mana teknologinya, medianya udah bisa mendukung lo kok untuk kerja di rumah dan bisa menghasilkan. Kayak gitu. Apapun itu skill lo, desain lo bisa dari rumah. Lo bisa lempar ke NFT atau I don't know, fotografer bisa lempar ke apply di iStock Photo kah, Getty Image kayak gitu. Makan lo bisa sendiri kayak gitu. Lo bisa ngepost di sosial media. Jadi menurut gue udah nggak ada alasan lagi lo beralasan atau ini musuhnya cuma malas doang kalau menurut gue sekarang. Itu yang ngeberhentiin lo dari untuk sukses atau enggak itu cuma malas karena udah ada semua depan mata kayak gitu. Kalau misalnya lo nekat untuk resign dan udah saving tabungannya gitu ya, berhati-hatilah menghabisinnya kayak gitu. Make sure lo udah tahu presisi apa yang lo akan lakuin 6 bulan ke depan atau setahun ke depan kayak gitu. Kalau gagal, ya cari kerja lagi atau cari alternatif income lain lagi. Dan jangan gengsi kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Jangan pernah mikirin apa kata orang. Kayak gitu. Fuck what other people say. Itu sih menurut gue. Hidup lo akan nggak berguna kalau ngedengerin apa kata orang tentang lo. Selama lo halal ngerjainnya, selama lo nggak nyakitin orang, nggak ngerugin orang, udah jangan mikirin gengsi atau lo dilihat apa, dipandang apa kayak gitu. Bodo amat. Tiap orang juga ada jelek-jeleknya kok. Yang penting kita nyimpen aib sendiri aja dan nggak ngebuka aib orang gitu aja. Iya. Kayak gitu kan. Super sekali. Ini jadi ide ini nih, Mario Teguh nih. Anjing. Ayo, untung gue ngecas tuh, ya nggak? Ini Bang, terakhir mungkin ya, apa namanya, The Brandals gitu ya, lagi ngerilis album lagi nih. Gue terus terang belum dengerin atau belum beli lah ya. Dengerin mungkin udah ya 2 single terakhirnya gitu. Tapi gue masih into ke yang dulu sebenarnya. Gue kalau yang dengerin banget tuh, gue sama tadi kayak lo bilang ya, kalau mau bisnis furniture juga, gue selama pandemi ini memulai lagi koleksi sebenarnya. Jadi gue mulai ngumpulin, mungkin belum sekaya itu bisa ngoleksi vinil, tapi gue ngoleksi kaset sekarang. Jadi kayak gue beli tape yang oke, terus juga apa namanya, mejanya dan lain-lain gitu, bikin ngambil koleksi gue yang lama lagi. Makanya tadinya kalau kita ketemu gue pengen bawa kaset Buaya Ska, terus juga
eh, apa namanya The Brandals yang pertama. Gue pengen minta tanda tangan, cuman sayangnya nggak. Nanti next mudah-mudahan gue pengen bisa main kayak gitu. Tadi gue mau ngomong apa ya? Nah, Brandals terakhir mungkin yang gue dengerin adalah yang retorika ya. Kalau yang baru-baru ini preambul gue belum terlalu ya dengerin sekilas, cuman belum into banget kayak gitu. Gimana nih Bang strateginya? Yang gue denger kan lo nggak akan ngerilis di Spotify dalam waktu tertentu agar naikin jualan fisiknya dulu. Tapi tadi juga lo sempat cerita lo mau rilis di lokal dulu ya, di streaming lokal ya? Iya, lokal platform. Ini sekalian sosial eksperimen juga sih, kita kayak mau tahu setinggi apa sih lo daya beli untuk si CD. Dan ternyata sejauh ini dari laporan dari label kita masih positif sih, walaupun nggak membludak yang diharapkan gitu. Dalam artian mereka bikin CD-nya tuh 500 kopi dan juga yang deluxe edition 150 piece gitu. Yang CD regulernya itu 500 piece sudah keluar dari gudang, ya maksudnya karena demand dari store-nya itu udah 350 mungkin, hampir ke 400 sekarang. Sedangkan yang 150-nya itu udah deluxe edition, itu lumayan mahal, di bandrol 400.000, 399, itu udah sekitar 100-an habis kejual gitu ya. Jadi oke, walaupun kita ngarepinnya kayak sold out atau gimana gitu kan. Tapi ya membuktikan kalau daya beli masih ada sebenarnya gitu kan. Cuma itu mungkin didukung dengan fakta kalau sekarang ada romantisme anak-anak muda sekarang yang pengen punya memorabilia gitu kan, jadi punya objek yang bisa diinin. Kalau denger sih mereka, kalau menurut gue mereka tetap ke platform online gitu. Tapi kita juga nggak mau buru-buru lempar ke streaming service kayak Spotify atau Joox atau gitu ya, karena menurut gue kembali skemanya nggak diperuntukkan untuk benefit si musisi kayak gitu. Lo kan udah tahu sekarang gonjang-ganjingnya gimana Spotify lagi jadi sorotan kayak gitu kan, karena nggak ngasih pembagian yang fair kayak gitu. Tapi ada opsi alternatif di mana platform-platform lokal udah mulai buka pintunya, membuka servisnya kayak gitu. Ngomongin kayak Joox itu kan dari Hong Kong ya, kayak gitu. Walaupun mereka skemanya kayak ngikutin platform internasional sih, jadi kayak cuma 20% buat si musisi gitu kan, apa 30%. Sementara mereka ngambil 70%, kan nggak fair kan kayak gitu. Tapi ada skema eksklusif gitu Bang. Temen soalnya ada yang Joox gitu, tapi eksklusif hanya Joox. Jadi dia nggak boleh ngerilis, misalnya di Spotify nggak boleh rilis, tapi di Joox aja. Tahu gue tahun lalu sempat ditawarin juga. Ada teman kita jadi salah satu kayak agentnya yang nawarin kita. Jadi semua materi di Brandals ditarik dari streaming lain, tapi cuma didengar di Joox. And in order sebagai kompensasinya kita dibayar sekitar 35 juta kalau nggak salah untuk setahun kayak gitu. Dan kita nggak ambil itu karena harusnya lebih gede dari itulah. Gocap kalau bisa, dan kita tawar Gocap mau gue bilang gitu, tapi mereka nggak berani gitu. Dan akhirnya kita nyambung yang tadi, di beberapa negara Asia Tenggara sekarang udah pada bikin platform streaming di berbagai negara. Ada Fungjai namanya dari Thailand setahu gue gitu, dan dari negara-negara juga kayaknya mereka udah sadar kalau beberapa entrepreneur pemain lokal kalau kita ternyata bisa bikin platform sendiri nih kayak gitu, yang catering ke market lokal. Di Indonesia udah ada satu platform yang menurut gue spiritnya paralel dengan band-band independen sekarang, namanya Storefront. Itu inisiasi sama anak-anak komunitas Noise Horror kalau nggak salah. Dan mereka skemanya sangat loose, dalam artian mereka nggak mengikat dengan skema benefit yang
menurut gua beda. Mereka ngebagi 90% untuk ke band, mereka cuma ngambil administrasi 10%. Jadi 9:1 gitu. Jadi buat bandnya bagus banget. Kalau misalnya ada penjualan dari streaming atau dari penjualan dari singlenya atau dari streamingnya, kayak gitu. Jadi kita mau terus itu tuh, dan juga mendidik atau mengedukasi supaya pendengar-pendengarnya juga mulai embracing atau mengapresiasi platform lokal ini. Kayak gitu. Lu buat mungkin ya iya sih buat ke bandnya, jadi kayak gue buat apa naruh ke Spotify yang pada akhirnya didengerin sama orang-orang Indonesia juga, kayak gitu. Iya mungkin sama luar negeri didengerin cuma berapa persen sih, kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi taruhlah kalau Spotify udah kita nyumbang aja sih, walaupun itu buruk banget sih skenarionya, nyumbang corporate yang udah besar dan gede, dan juga foundernya kayak nge-support pemerintahan Israel gitu untuk pembangunan weapon of mass destruction. Gue benar-benar nggak setuju sih itu. Tapi mendingan gue dilempar di platform lokal dulu, kayak gitu. Udah jelas menguntungkan kita dan juga mengedukasi pendengarnya gitu, biar lebih akrab sama streamingnya, apa sih, storefront atau social streamingnya ini. Iya sih, keren-keren ya. Semoga berarti nanti rilis pertamanya lo akan di sana full gitu ya, di storefront itu. Untuk album Era Agresor ya. Khusus Era. Mungkin untuk 6 bulan pertama kali ya. Kayak gitu. Pada akhirnya nanti akan kita lempar ke streaming itu juga, kayak gitu. Just so cuma untuk supaya ya mungkin seidealnya gambaran tadi, Ustaz yang gue gambarin tadi, mungkin ada beberapa anak di luar-luar daerah gitu yang nggak mampu ngebeli gitu ya, karena memang ada, pasti ada yang senang sama Brandas dan nggak punya daya belinya gitu ya. Gimana, mau nggak mau mesti kita lempar ke Joox atau Spotify juga gitu, biar mereka bisa kedengerin. Tapi nanti sampai kita dapat balik modalnya dulu. Iya. Kayak gitu. Iya, oke. Ya mudah-mudahan album sisanya yang maksudnya mudah-mudahan nanti repeat lagi 100 yang eksklusif habis, dan juga 500 yang apa ya? Reguler itu nanti gue juga rencana mau beli, cuman belum sih. Tapi insya Allah. Yang bener loh. Tadi kan gue bilang gue lagi ngoleksi kaset, Bang. Jadi kalau sayang yang kemarin nggak keluar kasetnya kan, yang sebelumnya keluar gitu. Jadi kita nanti mau dirilis kok bulan April pas kaset store day ya nanti. Record store day, lupa deh. Record store day. Ya, akan ada kasetnya kok. Berarti gue beli kasetnya. Iya. Oke Bang, thank you atas waktunya. Oke Ji. Thank you. Sebenarnya by the way, itu di belakang frame pikiran rakyat apa sih? Oh, itu gue ada apa? Gue ada coworking space. Waktu itu sempat masuk koran, jadi gue ada bisnis coworking space. Jadi gue bingkai apa? Sudah pencapaian ya. Iya, yang ini peta dunia tapi kebalik. Nih belinya di Australia nih Bang. Oh iya, kok kebalik sih? Gue baru nyadar dah. Karena kan upside down. Nah ini juga nih, ini jadi apa? Konsep atas utara itu di atas kan konsep-konsep oleh negara kapitalis kan, apa, atau negara-negara, bukan negara kapitalis, negara agresor justru kan. Oh iya. Iya, kenapa utara di atas? Padahal kan kalau katanya sih, kalau peta-peta zaman dulu tuh, kalau ngomongin atas itu selatan gitu. Maksudnya yang kita ketahui selatan sekarang gitu. Cuman gara-gara dulu ada kolonialisme dan kita terbagi jadi kayak dunia kelas 3, kelas bawah, ya atas bawah. Negara-negara Eropa ini yang kolonial kan, mereka pengennya mereka yang dikesankan di atas gitu. Makanya gue nyari nih peta ini memang cuman dijual di Australia gitu, karena Australia kan negara di bawah. Jadi mereka mengkampanyekan itu bahwa sebenarnya atas bawah tuh nggak ada
nggak ada ininya, nggak ada patokan peta dunia tuh harus begitu gitu. Bisa aja kan miring, boleh-boleh juga kan sebenarnya kan, karena kan Anjing, bulat. menarik tuh. Iya. Siapa yang menentukan utara, selatan, barat, timur kan? Gitu Iya, kan. siapa yang menentukan utara tuh digambarnya di atas gitu kan, nggak ini gitu. Anjing bener loh. Waduh, jadi mikir gue. Menarik. Oke, thank you Bang. Iya, wah jadi PR tuh. Gue jadi ini, gue ada satu pertanyaan. Lovely Luna, kan ada lagunya Brandals di situ. Terus gue baru ngeh kemarin juga bahwa Radit tuh yang main di Lovely Luna ya? Iya. Iya ya. Karena waktu itu kan masih belum Radit kan, masih Bayu ya. Masih Dodi. Dodi ya. Formasi pertama ya. Iya. Berarti terus, itu. Jadi itu kita ketemu Radit pertama di situ. Oh, ya. Oke. Sebenarnya udah sebelumnya udah kenal sih, karena ya di perkenaan lah ya, maksudnya di Bibis itu kan, di bar blues, di bar Park namanya dulu. Dia udah sering ngelarang juga. Kita tahu dia personil band My Sex namanya. Kayak gitu, band lokal juga. Sering lihat dia main gitar dulu, tapi terus ketemu di film itu. Kayak gitu. Yang jadi wardrobe yang jadi wardrobe desainernya tuh, yang ngurusin kostumnya tuh vokalisnya My Sex. Sedangkan si Radit jadi talentnya, justru jadi aktornya. Dan kita ketemu di situ, tapi nggak tahu sama sekali dia bakal jadi basis kita, nggak. Cuma pas gue lagi nyari personil, waktu basis kita keluar dan nyari gantinya, nggak tahu kenapa gue jadi sosok dia nongol gitu ya. Pendiam gitu, tapi bacotnya ngehe gitu, sekali ngomong sarkas gitu. Kayak gitu. Gue pikir tadi korelasinya adalah gara-gara apa ya? Karena lagunya jadi soundtrack juga kan, kayak gitu. Enggak ada petunjuk sama sekali waktu itu. Cuma pas Dodi keluar dari itu, film 2005 ya, terus Dodi keluar di 2009, dan pas gue lagi nyari, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul mukanya gitu di kepala gue, si Radit bisa nggak ya gue. Menarik. Iya. Ya, nanti deh kita lanjut lagi Bang, udah kepanjangan. Oke, thank you Bang ya sekali lagi. Ya, terima kasih. Cepat sembuh deh. Ya, Siapa Allah. Amin. Cepat sehat walafiat. Amin ya. Terima kasih juga yang udah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Siap. Assalamualaikum. Salam. Sorry. Sip. Sip. Bentar belum di pause.